Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Fatmesha Fatmi Ayu dengan NIM 20030150034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai memahami manusia melalui dimensi filsafat. Definisi filsafat. Filsafat manusia atau antropologi filsafat merupakan bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia. Sebagai bagian dari sistem filsafat, secara metodis ia memiliki kedudukan yang kurang lebih setara dengan cabang-cabang filsafat lainnya seperti etika, kosmologi, epistemologi, filsafat sosial, dan estetika. Semua cabang filsafat tersebut pada prinsipnya bermuara pada esensi manusia dengan menyoroti gejala dan kejadian manusia secara sintesis dan reflektif, serta memiliki ciri ekstensif, intensif, dan kritis. Kalau demikian, maka dengan mempelajari filsafat manusia berarti kita dibawa ke dalam panorama pengetahuan yang sangat luas, dalam dan kritis yang menggambarkan esensi manusia. Ekstensi manusia sebagai individu. Pembahasan ini mengutip tulisan dari Zainal Abidin ketika membahas tentang filsafat ekstensi Soren F.Y. Kierkegaard 1883 sampai 1855. Tulisannya menitik beratkan pada pandangannya tentang eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya. Eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya sebagai berikut. Yang pertama, tahap estetis. Tahap estetis adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini, manusia dikuasai oleh naluri-naluri seksual atau libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik, dan biasanya bertindak menurut suasana hati atau mood. Menurut estetis pun adalah manusia yang hidup tanpa jiwa. Ia tidak mempunyai akar dan isi di dalam jiwanya. Kemauannya adalah meningkatkan diri pada kecenderungan masyarakat dan zamannya, yang menjadi tren dalam masyarakat, menjadi petunjuk hidupnya, dan oleh sebab itu ia ikuti secara seksama. Namun kesemuanya itu tidak dilandasi oleh fashion apapun selain keinginan untuk sekedar mengetahui dan mencoba. Manusia estetis bisa berwujud pada siapapun, termasuk pada para filosof, ilmuwan, sejauh mereka tidak memiliki fashion, tidak mempunyai antusiasme, komitmen, dan keterlibatan tertentu dalam hidupnya. Jiwa estetis mereka tampak dari pretensi mereka untuk menjadi penonton objektif kehidupan. Mereka hanya mengamati dan mendeskripsikan setiap kejadian yang mereka amati. Manusia estetis tidak tahu lagi apa yang sebetulnya diinginkannya, karena hidupnya tergantung pada mood dan tren dalam masyarakat dan zamannya. Yang kedua, tahap etis. Memilih hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini, di mana individu mulai menerima kebijakan-kebijakan normal dan memilih untuk mengikatkan diri kepadanya. Sudah mulai ada fashion dalam menjalani kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipilih secara bebas. Hidup manusia etis tidak untuk kepentingannya sendiri, melainkan demi nilai-nilai kemanusiaan yang jauh lebih tinggi. Jiwa individu etis mulai terbentuk sehingga hidupnya tidak lagi tergantung pada masyarakat dan zamannya. Maka dengan berani dan percaya diri, ia akan mengatakan tidak pada setiap tren yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan zamannya, sejauh tren itu tidak sesuai dengan suara hati dan kepribadiannya. Manusia etis pun akan sanggup menolak tirani atau kuasa dari luar, baik yang bersifat represif maupun non-represif, sejauh tirani atau kuasa itu tidak sejalan dengan apa yang diyakininya. Tahap
religius. Lompatan dari tahap etis ke tahap religius jauh lebih sulit dan sebelum daripada lompatan dari tahap estetis ke tahap etis. Maka secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi, sedangkan lompatan dari tahap etis ke tahap religius nyaris tanpa pertimbangan-pertimbangan rasional. Yang diperlukan hanyalah keyakinan subjektif yang berdasarkan pada iman. Individu yang hendak memilih jalan religius tidak bisa lain kecuali berani menerima subjektivitas transendernya itu. Subjektivitas yang hanya mengikuti jalan Tuhan dan tidak lagi tertarik baik pada nilai-nilai manusia yang bersifat universal, eksistensi etis, maupun pada tuntutan pribadi dan masyarakat atau zamannya, tahap estetis. Hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Sebagaimana telah diutarakan di awal tadi, manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dulu. Namun, hingga saat ini belum mendapat pernyataan yang benar-benar tepat dan pas, dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik. Antara manusia satu dengan manusia lain berbeda-beda. Bahkan orang kembar identik sekalipun, mereka pasti memiliki perbedaan, mulai dari fisik, ideologi, pemahaman, kepentingan, dan lain-lain. Semua itu menyebabkan suatu pernyataan belum tentu pas untuk diamini oleh sebagian orang. Hakikat dan martabat manusia. Tahap religius, sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam bagian ini lebih diarahkan pada hakikat dan martabat manusia berdasarkan agama tauhid. Manusia dalam ajaran agama tauhid tersusun dari dua unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, daya meraba, daya mencium, dan daya gerak, baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Adapun roh atau jiwa yang berasal dari non-materi, yang biasa disebut dengan an-naf, memiliki tiga daya. Daya pikir yang disebut akal berpusat di kepala, daya rasa di dada berpusat di kalbu, dan daya nafsu berpusat di perut. Pertama, daya pikir atau akal yang berpusat di kepala dalam Islam dipertajam melalui perenungan alam semesta dan kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Oleh karena itu, para filosof muslim mempertajamnya dengan melalui dorongan ayat kauniyah, ayat-ayat mengenai alam kosmos yang mengandung perintah pada manusia agar memikirkan dan meneliti alam sekitarnya. Yang kedua, daya rasa di kalbu yang berpusat di dada dipertajam melalui ibadah, salat, zakat, puasa, dan haji. Hal ini berarti intisari dari semua ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, hanya bisa didekati melalui roh yang suci pula. Ibadah merupakan sarana untuk mensucikan roh atau jiwa manusia. Oleh karena itu, makin banyak manusia melakukan ibadah secara ikhlas, maka semakin suci pula roh atau jiwanya. Ketiga, daya nafsu yang berpusat di perut akan meningkat kekuatannya bila nafsu itu diikuti kemauannya. Manusia yang mengikuti hawa nafsu yang demikian akan jatuh derajatnya lebih rendah dari makhluk binatang. Sebaliknya, daya nafsu yang memperoleh bimbingan dari hati nuraninya, mulai keimanannya atau manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, akan menjadi lebih tinggi derajatnya dari makhluk lainnya, termasuk malaikat. Hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Dari pemaparan di atas, ternyata manusia benar-benar merupakan makhluk yang unik. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia.
sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk. Semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kaitannya dengan hal tersebut dengan akal manusia yang bisa dikatakan jenius. Manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan. Manusia mulai sadar akan arti penting pendidikan bagi kehidupan mereka. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberi sifat dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Melihat pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan pendidikan dengan manusia itu sangat erat. Adanya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia menuju manusia yang terlebih baik dan dapat mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Sebaliknya, berbicara tentang kehidupan manusia berarti harus mempersoalkan masalah kependidikan. Jadi, antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kausalitas. Esensi kepribadian manusia yang tersimpul dalam aspek-aspek individualis, sosialitas, dan moralitas hanya mungkin menjadi realita, tingkah laku, atau sikap melalui pendidikan yang diarahkan kepada masing-masing esensi itu. Harga diri, kepercayaan pada diri sendiri, rasa tanggung jawab, dan sebagainya juga akan tumbuh dalam kepribadian manusia melalui proses pendidikan. Jadi, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia secara singkat adalah sebagai berikut. Filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikannya potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.